Nuaiman, teman-teman, satu-satunya orang di dunia ini yang akan masuk surga sambil tertawa. Karena di dunia dia sering bikin Rasulullah SAW tertawa, dan pasti syabab akan tertawa sambil mendengar kisahnya. Suatu hari teman-teman, Nuaiman lewat depan rumah atau dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lihat penjual madu. Langsung muncul di benaknya ide yang sangat bagus. Dia panggil penjual madunya. Sini-sini wahai penjual madu. Saya mau beli semua madu yang kamu punya. Penjual madunya langsung senang sekali, ya. Kemudian dia bilang, ayo ikuti saya. Maka Nuaiman pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW, ke kamar Nabi Muhammad, dan ketuk pintu dan bawa madunya. Wahai Nabi, saya bawa hadiah buat Nabi. Ini madu semuanya untuk Nabi. Nabi Muhammad langsung senang. Ketika Nabi Muhammad tutup pintunya lagi, Nuaiman mengatakan kepada penjual madu, kamu tunggu sini aja ya. Nanti akan ada orang yang keluar dari kamar ini yang akan bayar biaya madunya ini. Jadi penjual madunya tunggu dan Nuaiman sudah pergi. Penjual madu tunggu 1 jam, gak ada yang keluar. 2 jam, gak ada yang keluar. 3 jam, gak ada yang keluar. Maka penjual madu langsung ketuk pintu Nabi Muhammad SAW. Dia gak tahu kalau ini Nabi Muhammad, ya. Dia mengatakan seperti ini, ada orang yang beli madu dari saya dan katanya kalian yang akan bayar. Mana biayanya? Wah, langsung Rasulullah SAW tertawa dan langsung Rasulullah tahu kalau ini pasti perbuatan Nuaiman. Ada juga satu cerita lagi teman-teman dengan Nuaiman dan makanan. Suatu hari juga di masjid, di kajian Rasulullah SAW, Nuaiman membawa banyak makanan. Kemudian setelah kajian, Nuaiman kasih makanan itu kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, dan mereka semua makan sampai kenyang. Mereka cari Nuaiman untuk berterima kasih. Kok Nuaiman gak ada? Nuaiman menghilang, teman-teman. Dan sebentar lagi ada orang yang mereka tidak kenal masuk masjid. Orang itu siapa? Ternyata orang itu adalah penjual makanan itu. Katanya kalian kan pesan makanan, tapi belum ada yang bayar. Langsung sahabat paham, ini pasti perbuatan Nuaiman, dan Rasulullah dengan senyum patungan dan mereka bayar biaya makanan tersebut. Suatu hari teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq ingin pergi ke negeri Syam. Negeri Syam waktu itu tempatnya perdagangan teman-teman. Jadi kalau ada yang mau jual beli, itu tempatnya di negeri Syam. Beli barang di negeri Syam, kemudian jual lagi di Makkah atau Madinah, itu biayanya sangat tinggi, profitnya sangat tinggi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq izin sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau ke negeri Syam. Saya mau bawa 2 sahabat untuk bantu. Maka Rasulullah SAW izinin, Rasulullah SAW bolehin, dan Rasulullah bertanya, mau bawa siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya mau bawa Nuaiman dan 1 sahabat lagi namanya Suwaibit. Jadi yang ikut sama Abu Bakar 2 orang, Nuaiman dan Suwaibit itu. Dan ketika mereka sampai negeri Syam, Abu Bakar tinggal mereka berdua dan bagi-bagi tugas. Abu Bakar ada tugas lain, ya, dan Abu Bakar bagi-bagi tugas untuk mereka berdua. Kata Abu Bakar, wahai Suwaibit, tugasmu adalah menjaga makanan. Jadi mereka bawa bekal selama perjalanan panjang. Tugas Suwaibit adalah menjaga makanan. Kemudian Nuaiman bertanya, dan apa tugasku wahai Abu Bakar? Kata Nuaiman, ya kamu mau gimana saja terserah, ya, yang penting jangan ganggu orang, gitu, ya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq pergi, Nuaiman mulai merasa lapar teman-teman. Maka dia pergi ke Suwaibit. Kan Suwaibit yang menjaga makanan, maka dia pergi ke Suwaibit. Wahai Suwaibit, aku merasa lapar ini. Kasih saya makanan walaupun sedikit. Kasih saya 1 roti saja. Tapi Suwaibit bingung gitu. Ini kan aku disuruh jaga makanan. Saya nggak boleh memberi makanan tanpa izin Abu Bakar As-Siddiq. Maka Suwaibit menolak teman-teman. Jadi Nuaiman langsung bilang, wah kamu mau buat masalah sama aku ya. Makanya Nuaiman pergi ke pasar hamba sahaya teman-teman. Waktu itu hamba sahaya itu ada pasarnya, jual beli hamba sahaya di sana. Dan Nuaiman masuk pasar,
pura-pura bertanya-tanya, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Jadi dijawab, hamba saya ini harganya 150 dirham, hamba saya ini harganya 300 dirham. Rata-rata seperti itu teman-teman, 100 sampai 300 dirham. Langsung Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya, kok mahal nian ya biayanya? Aku punya hamba sahaya yang aku mau jual, harganya cuma 20 dirham. Mereka langsung kaget, kok ada hamba sahaya yang harganya semurah itu, dan mereka satu pasar berebut mau beli hamba sahaya Nuaiman. Jadi kata Nuaiman, kalau kalian mau beli hamba sahaya aku, ikuti aku. Dan Nuaiman jalan sampai tempat Suwaibit, dan Nuaiman tunjuk, masih jauh gitu, Nuaiman tunjuk, ini hamba sahaya aku, tapi dia punya satu kekurangan, makanya harganya murah. Mereka bertanya, apa kekurangan hamba sahaya kamu? Kata Nuaiman, kalau dia disuruh bekerja, kalau dia ditangkap, dia langsung teriak, aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Kata mereka, ya nggak apa-apa, nggak masalah kekurangan itu. Yang penting dia punya energi, yang penting dia punya tenaga untuk bekerja. Maka salah satu dari mereka membeli hamba sahaya Nuaiman, dan ternyata Nuaiman itu tunjuk ke Suwaibit teman-teman. Ya nggak ada hamba sahaya sebenarnya. Nuaiman dapat 20 dirham, beli makanan, beli minuman, beli hadiah buat Rasulullah SAW. Dan ketika orang-orang itu tangkap Suwaibit, dikira hamba sahaya, Suwaibit berteriak, aku orang merdeka, aku bukan hamba sahaya. Mereka langsung bilang, oh kami udah tahu kekurangan kamu ya, kalau disuruh bekerja langsung berteriak, aku bukan hamba sahaya. Dan benaran teman-teman, Suwaibit dibawa ke pasar hamba sahaya ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq balik. Dan Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nuaiman, mana Suwaibit ini? Jadi Nuaiman menjawab dengan polosnya, aku udah jual tadi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq langsung pergi ke pasar hamba sahaya, membeli Suwaibit lagi. Dan ketika mereka balik lagi ke tempat Rasulullah, mereka cerita ke Rasulullah, dan Rasulullah tertawa sampai giginya nampak teman-teman. Dan kata para sahabat, 1 bulan setelah kejadian ini, setiap tamu yang datang ke rumah Rasulullah pasti cerita yang lucu ini teman-teman. Teman-teman, belajar bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga agama kita, untuk memahami ilmu agama, untuk menjaga diri dari fitnah-fitnah yang tersebar di mana-mana sekarang. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, bisa hubungi Syabab Belajar Akademi. Mereka punya kelas bahasa Arab mulai dari nol, dibimbing sampai lancar insyaAllah. Cocok buat yang jadwalnya padat, karena ada kelas malam, kelas subuh, kelas pagi, Sabtu, Minggu, dan lain-lain. Dan cocok buat yang latar belakangnya non pesantren maupun pesantren. Suatu hari teman-teman, Rasulullah SAW kedatangan delegasi diplomatik dari suku-suku Arab yang sekitar tempat Rasulullah. Delegasi diplomatik itu biasanya petinggi-petinggi suku datang kepada Rasulullah, ingin bertanya-tanya tentang Islam, ingin mengetahui apa itu Islam. Makanya mereka masuk ke tempat Rasulullah dan mereka parkir kendaraannya di dekat tempat Rasulullah. Kendaraannya waktu itu ya antara kuda dan unta. Dan karena mereka pemimpin sukunya, petinggi sukunya, maka kendaraannya sangat mewah, sangat bagus, untanya sangat kuat, dan dagingnya itu banyak teman-teman. Makanya ketika mereka parkir kendaraannya, mereka langsung masuk dan duduk bersama Rasulullah, ngobrol bersama Rasulullah. Sahabat yang lain juga hadir. Siapa kira-kira yang hadir? Ada ini Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Hamzah, ada Nuaiman juga teman-teman. Dan Hamzah bicara sama Nuaiman, bercanda sama Nuaiman. Lihat unta yang di sana itu, wah sangat banyak dagingnya ya. Kita udah lama nggak makan daging unta ya. Oh ini kalau dimasak pasti enak sekali. Hamzah bercanda saja teman-teman, tapi langsung muncul ide yang sangat bagus di otak Nuaiman. Tiba-tiba Nuaiman menghilang teman-teman, dan sebentar lagi Nuaiman memisahkan kepala unta itu, alias menyembelih unta itu teman-teman. Kemudian dia pergi ke Hamzah dan mengatakan, aku sudah menyembelih untanya, aku lari dulu ya, aku sembunyi dulu ya. Kalau delegasinya sudah pergi, kita makan
daging unta bareng ya. Dan betul teman-teman, Nuaiman sudah lari jauh sampai perbatasan Madinah. Ketika delegasi itu keluar, kok unta yang mewah itu sudah disembelih, maka Rasulullah dengan rombongannya sudah mengejar Nuaiman sampai perbatasan Madinah. Mereka tanya-tanya, Nuaiman di mana? Ternyata teman-teman, Nuaiman sudah sampai tempat milik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabatnya adalah Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Al-Miqdad waktu itu lagi gali sumur, teman-teman. Lagi sumurnya agak dalam itu. Jadi Nuaiman langsung bertanya kepada Al-Miqdad, "Wahai Al-Miqdad, kamu ini sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini ikut sama Rasulullah di perang Badar. Kamu ini orangnya luar biasa." Maka Al-Miqdad langsung tahu pasti Nuaiman ada maunya. Jadi Al-Miqdad bertanya, "Mau apa wahai Nuaiman?" Kata Nuaiman, "Aku sedang dikejar orang jahat, ya. Boleh nggak aku sembunyi di dalam sumur ini? Dan kalau ada orang yang tanya di mana Nuaiman, jangan jawab dia, walaupun yang bertanya Rasulullah." Al-Miqdad kira Nuaiman berlebihan, walaupun yang bertanya Rasulullah. Ya, ternyata benaran Rasulullah bakal bertanya, ya. Maka Nuaiman bersembunyi di sumur tersebut. Sebentar lagi Rasulullah masuk tempat Al-Miqdad dan Rasulullah bertanya, "Di mana Nuaiman?" Ya, Al-Miqdad agak bingung ya, teman-teman. Kalau dia jawab berarti dia ingkar janji, kan dia sudah janji ke Nuaiman. Kalau dia nggak jawab, itu kurang sopan terhadap Rasulullah. Yang bertanya itu bukan orang biasa, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nuaiman tutup matanya dan mengatakan, "Saya tidak tahu di mana Nuaiman." Tetapi tangannya sambil tunjuk ke sumur itu. Maka mereka buka sumur dan ternyata Nuaiman sedang bersembunyi di dalamnya. Ketika Nuaiman keluar dari sumur, Rasulullah bertanya, "Kenapa Nuaiman melakukan itu?" Maka Nuaiman mengatakan, "Yang harus disalahkan itu bukan aku, tapi orang-orang yang di sekitar Rasulullah." Jadi Rasulullah kaget, siapa orang-orang yang di sekitarku yang harus disalahkan? Rasulullah lihat kanan kiri, ternyata Nuaiman sudah lari, teman-teman, sudah kabur. Ini teman-teman ceritanya lucu sekali. Dan Alhamdulillah, Rasulullah sudah ganti rugi orang-orang delegasi yang untanya disembeli, sudah ganti bahkan sampai 3 kali lipat. Karena nggak enak kan, orang baru mau ketemu Rasulullah, tanya-tanya tentang Islam, belum jadi muslim, untanya dicuri atau untanya disembelih gitu ya. Maka nggak enak, Rasulullah langsung ganti rugi. Suatu hari teman-teman, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah, lagi merasa bosan. Dia pegang batu terus lempar, pegang batu lempar gitu, lagi bosan sekali. Kemudian dia lihat orang buta yang lewat di depannya. Tapi orang buta itu kelihatannya agak bingung gitu, agak gelisah gitu. Jadi Nuaiman bertanya kepada dia, "Ada apa?" Ternyata kenapa bingung gitu, kenapa gelisah? Kata orang buta itu, "Saya ini mau dibawa ke tempat toilet ya." Tempat toilet itu waktu itu biasanya tempat yang jauh dari pemukiman, itu toiletnya zaman itu ya. Jadi kata orang buta, "Aku dibawa sama anakku ke tempat toilet, mau buang hajat gitu ya. Tapi anakku tiba-tiba menghilang ya, saya nggak tahu kemana." Maka Nuaiman mengatakan kepada dia, "Aku bakal antar kamu, jangan khawatir." Jadi orang buta itu senang sekali. Nuaiman pegang dia atau bawa dia, kemudian muter sedikit, kemudian bawa dia lagi ke masjid Rasulullah SAW. Tepatnya bawa dia ke tempat imam, teman-teman, sambil sahabat Rasulullah di masjid siap-siap untuk sholat. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada orang buta itu, "Ini adalah toiletnya, antum bisa buang air kecil di sini." Jadi kata orang buta, "Yakin gak ada orang yang lihat aku?" Kata Nuaiman, "Yakin." Maka orang buta mulai buang air kecil. Sahabat langsung kaget, kenapa ada orang yang buang air kecil di masjid, apalagi di tempat imam? Mereka mendekati orangnya, ternyata dia tidak bisa melihat. Maka mereka memaklumi dan mereka bertanya kepada dia, "Kenapa kamu buang air kecil di masjid?" Kata dia, "Aku dibawa ke sini oleh orang yang aku tidak kenal." Sahabat langsung tahu ini pasti perbuatan Nuaiman. Maka orang buta itu keluar dari masjid sambil marah-marah mencari Nuaiman. Ternyata Nuaiman
masih di dekat masjid. Dia pergi, dia kaburkan tadi ya, masih di dekat masjid. Dan dia mendekati orang buta itu lagi sambil merubah suaranya. Dan dia mengatakan kepada orang buta itu, kamu mau apa? Kamu siapa? Dia merubah suaranya. Jadi kata orang buta, aku mencari orang namanya Nuaiman. Kemudian dia cerita kejadian yang tadi. Kata Nuaiman, aku kenal Nuaiman itu, memang dia orang jahat. Ayo aku bawa kamu ke Nuaiman. Dia pura-pura orang lain ya. Kemudian dia bawa orang buta itu muter-muter, kemudian bawa dia ke masjid lagi. Waktu itu sahabat sudah selesai salat dan hanya yang tinggal di masjid itu beberapa sahabat saja sama Khalifah Utsman bin Affan. Waktu itu masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian Nuaiman bawa orang buta itu dekat Utsman bin Affan dan tunjuk kepada Utsman bin Affan, katanya ini Nuaiman ya, pukul dia aja gitu ya. Jadi orang buta itu mendekati Utsman bin Affan, pukul dia keras-keras ya, balas dendam. Jadi sahabat yang lain yang di masjid kaget. Orangnya ini kenapa? Tadi buang air kecil di masjid, sekarang pukul khalifah, pukul presiden kalau di zaman kita ini. Maka mereka bertanya kepada orang itu, kenapa pukul? Kata orang buta, ini kan Nuaiman. Katanya enggak, ini Utsman bin Affan, ini khalifah umat Islam. Jadi sahabat langsung tahu ini pasti perbuatan Nuaiman, teman-teman. Ini teman-teman cerita lucu Nuaiman, dan masih ada beberapa lagi sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang saya mau sampaikan. Ini bukan lucu ya, ini cerita biasa. Nuaiman itu ada sifat buruk yang selalu dia taubat terus kembali lagi, taubat terus kembali lagi, yaitu minum khamar. Jadi kadang-kadang Nuaiman itu minum khamar, kemudian ditangkap, dibawa ke Rasulullah, kemudian dihukum. Kemudian beberapa minggu kemudian minum khamar lagi, kemudian ditangkap, kemudian dibawa ke Rasulullah, kemudian dihukum. Dan beberapa minggu lagi terjadi cerita yang sama. Sampai salah satu sahabat Rasulullah marah kepada Nuaiman, kamu mengejek hukum Allah, mengejek syariat Allah kalau gitu. Setiap kali mengulangi kesalahan yang sama, Allah akan melaknat kamu wahai Nuaiman. Kebetulan Rasulullah SAW mendengar ucapan sahabat tersebut. Rasulullah marah dan mengatakan, la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan melaknat dia, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, luar biasa teman-teman, luar biasa Rasulullah. Walaupun dia melakukan dosa, dan itu dosa yang tidak kecil, dosa minum khamar, itu dosa yang sangat besar teman-teman, mendekati dosa zina dan lain-lain ya. Ini dosa yang tidak kecil sama sekali. Rasulullah tetap mengakui bahwa Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya, dan dalam riwayat lain yang dhaif, dan Allah Rasulnya mencintai dia ya. Jadi riwayat yang sahih dia mencintai Allah dan Rasulnya, riwayat lain yang dhaif dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Luar biasa teman-teman. Makanya teman-teman jangan sampai meremehkan orang pendosa, jangan sampai menganggap orang berdosa itu tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena yang pertama, kita semua adalah pendosa ya. Jadi kita sama-sama sebenarnya pendosa. Yang kedua, bisa jadi dia berdosa dan dia selalu bertaubat, selalu berusaha untuk meninggalkan dosanya, dan di dalam hati dia ada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita terhadap Allah dan Rasulullah itu yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Tentu saja dengan amal ya, tidak cukup rasa cinta saja. Tetapi kesimpulannya teman-teman, jangan meremehkan pendosa ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tutupi kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.